Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 4, anak-anak hebat. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang aplikasi pecahan. Nah, aplikasi pecahan ya, tentang aplikasi pecahan, menerapkan konsep-konsep pecahan itu di kehidupan sehari-hari. Yang dalam kehidupan sehari-hari di dalam matematika itu kalian itu harus bisa satu menjumlahkan, yang kedua mengalikan, yang ketiga mengurangi, dan yang keempat membagi. Ini konsep di dalam matematika yang harus kalian pahami dan ketahui. Begitu juga di dalam pecahan, kalian harus bisa menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi. Mengaplikasikan, menerapkan konsep yang telah kalian ketahui di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan kali ini kalian harus mengaplikasikan. Untuk pertemuan kali ini Bapak hanya akan membahas tentang penjumlahan. Nah ya, penjumlahan. Nanti kalau ada waktu dengan ditambah dengan pengurangannya. Nah, pengurangannya ya. Ada beberapa hal terutama di dalam pecahan. Kita fokus ke pecahan bentuk biasa saja, karena pecahan yang lain mengikuti insya Allah. Kalau bisa yang ini, yang lain praktis, cepat memahaminya, maksudnya belum praktis bisa tapi cepat memahaminya. Nah, yang pertama di dalam pecahan ini supaya lebih cepat, ada dua ya, ada dua yang harus kalian ketahui. Lihat di pecahan biasa. Nah, di dalam pecahan biasa itu ada yang penjumlahan pengurangannya itu ada yang penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kata kuncinya, penyebutnya ini juga penyebutnya. Nah, penyebutnya itu ada yang sama, ada juga yang beda. Nah, ada yang beda. Untuk yang sama, penyebutnya yang sama mudah, tidak perlu ribet kalian untuk memahaminya. Kalau yang ini ya, yang sama ya. Nah, yang sama itu tidak mudah mengerjakannya. Contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, maaf. Nah, contoh soalnya misalnya kalau penyebutnya sama, setengah ditambah setengah, atau 1/2 ditambah 1/2. Kalau sama, nah tinggal menjumlahkan yang pembilangnya. Kalau sama penyebutnya tinggal menjumlahkan pembilangnya, begitu konsepnya. Ini 1 tambah 1 2 di sini 2 bagi 2 1. Nanti akan saya terangkan. Misalnya contohnya begini, Bapak mempunyai kotak, mohon maaf ini tidak sama, harusnya sama ya. Kotak yang setengah ini dikasih warna yang diarsir. Nah, nilai yang diarsir itu kan setengah ya. Nah, saya juga mempunyai kotak lagi, tapi yang diarsirnya yang dibagi dua dulu, sama diarsir. Nah, yang diarsirnya ini juga nilainya setengah. Tak kala gambar ini disatukan, maka akan membentuk gambar yang baru ya. Nah, ini kan setengah. Oh, yang tadi ya, maaf. Nah, pakai warna biru, pakai warna hijau, maaf. Warna hijau.
di setengah. Nah, tapi harus sama gambarnya. Kalau disatukan ini kan yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini yang atas di sini kan arsirnya. Terus yang warna yang satu lagi, nah, yang satu lagi yang setengahnya ini kan. Nah, jadi yang diarsirnya berapa sekarang? Yang diarsirnya itu mempunyai nilai, nah, kalau satu benda ini dibagi dua dan kedua-duanya diarsir, maka mempunyai 2/2 atau sama dengan setengah. Kesimpulannya bila pembilangnya sama, jumlahkan langsung begitu. Jumlahkan langsung. Yang dijumlahkannya itu apa? Yang dijumlahkannya adalah pembilang dengan pembilang begitu. Contoh lagi misalnya saya mempunyai bilangan 7/11 ditambah 3/11. Berapa nilainya? Nah, ini kan pembilangnya sudah penyebutnya sudah sama, berarti ini 11 di sini juga 11, tinggal yang ditambahkannya itu 7 tambah 3. Nah, 7 tambah 3 berapa? 10, tulis di sini 10. Selesai. Mudah ya. Kalau pecahannya yang sama, berapapun pecahannya, kalau penyebutnya sama tinggal dijumlahkan. Begitu juga di dalam pengurangan. Contoh misalnya 9/20 dikurangi 5/20. Ini penyebutnya sudah sama, berarti 20 di sini juga 20 karena sudah sama. Tinggal mengoperasikan yang atasnya, karena ini operasinya kurangi, berarti 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Selesai. Mudah ya. Mudah. Nah, sekarang kita belajar menjumlahkan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Walaupun di kelas 4 pada bab 1 kalian belum belajar tentang KPK. Sebetulnya kalau menggunakan KPK di kelas-kelas atas lebih mudah lagi, tetapi tidak ada apa-apalah. Nah, tidak mengapa gitu maksudnya. Kita bisa mengerjakannya, mencarinya dengan teknik yang lain. Contohnya misalnya begini. 2/4 ditambah berapa? Setengah. 2/4 ditambah setengah, atau yang lebih mudah supaya lebih dipahami terlebih dahulu. Nah, ini ya, lebih dahulu supaya nanti dibuatkan gambarnya seperti tadi. 1/4 ditambah setengah. Kalau kita gambar 1/4, ini ada satu gambar berbentuk segi panjang atau coklat, dibagi 4, 2, 3, 4. 1/4. Nah, 1/4 berarti diarsirnya berapa? Betul, 1. Diarsirnya 1. Nah, misalnya ini yang diarsir. Terus ini yang 1/4. Terus yang setengah. Nah, bendanya panjangnya sama, si coklatnya panjangnya sama begitu. Nah, panjangnya sama ya, harusnya sama ya di dalam membuat kalian. Dibagi setengah, ini mah setengah ya, ini tengah-tengahnya kan. Berarti di sini dibagi setengah, bagi setengah. Ini yang dicoret-coretnya misalnya ya, di sebelah sini sajalah. Nah, dicatatkan ini nilainya setengah, ini nilainya 1/4. Bila digabungkan kedua itu dijumlahkan
dijumlahkan, digabungkan kan. Digabungkan kan. Dengan bentuk yang sama, harusnya sama, kita bagi 4. Yang pertama yang menjadi dasar ini warnanya warna kuning, ini kan yang diarsir ya. Ini yang seperempat. Terus yang setengah juga digabungkan. Warnanya warna hijau, digabungkan. Ini kan setengah. Coba lihat berapa daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu 3 dari 4. Jadi ini nilainya sama dengan 3/4 begitu. Itu. Nah, jadi kalau penyebutnya tidak sama, misalnya ini 4, ini 2, caranya harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan yang tadi sudah paham. Nah, contoh soal lagi. Contoh ini bisa beberapa cara. Saya akan mengasihkan 2 cara lah. 2 cara. Yang pertama, dengan cara yang pertama misalnya yang tadi 1/4 ditambah setengah. Nah, berapa? Nah, ini harus seperti ini nanti. Berapa penyebutnya berapa? Di sini penyebutnya berapa? Nanti di sini juga penyebutnya berapa? Nah, caranya yang pertama itu lihat penyebutnya. Ini berapa? 4. Ini berapa? 2. Ingat-ingat ya. Ini berapa? 4. Ini berapa? 2. Setarlah, mulailah dari bilangan yang terbesar. 4 dengan 2 berapa yang paling besar? 4. Betul. Terus yang kedua, kalian harus pandai membagi. Nah, itu untuk mencari penyebut di sini, cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan 2. Mulailah dari angka yang paling besar. Jadi dari sini dulu 4. Dicoba dulu 4. 4 bisa dibagi 4? Bisa. Hasilnya 1. Berarti cocok. Kita tes yang kedua. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 2. Berarti untuk penyebut di sini berapa? Untuk penyebut di sini berapa? 4. Di sini juga 4. Di sini juga 4. Nah, yang kedua, yang selanjutnya harus berubah. Harus berubah. Lihat pembilangnya. Nah, caranya itu begini. Dibagi. Nah, dibagi terlebih dahulu. 4 dibagi 4 1. Terus dikalikan 1 dikalikan 1 berapa? 1. Disimpan. Tadi berapa? 1. Ini juga sama. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. 2 kan? 2 dikalikan 1. 2 kali 1 2. Betul. Disimpan di sini 2. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tadi konsep yang pertama, latihan yang pertama, jadi tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 2 3. Jadi isinya 3/4, sama ya dengan yang tadi. Kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Nah, yang kedua misalnya 1/6 ditambah 3/5 berapa? Nah, ini kan tidak sama penyebutnya. Ini 6, ini 5. Berarti harus mencari bilangan yang habis dibagi oleh 6 dengan yang habis dibagi oleh
Caranya itu cari bilangan yang habis dibagi 6 atau habis dibagi 5 ya. Caranya itu mulailah dari angka yang besar 6 bagi 6 bisa, 6 bagi 5 tidak bisa, terus ditambah-tambah 6 12 bagi 16 bisa, 12 bagi 5 tidak bisa, ditambah lagi 6 jadi berapa? 18 bagi 6 bisa, bagi 5 tidak bisa, tambah lagi 6 jadi 24 bagi 6 bisa ya 4 kan, bagi 5 tidak bisa, ditambah lagi 6 jadi berapa? 30 dibagi 6 berapa? 1 2 3 4 5 kan. Nah bisa. 30 dibagi 5 ayo lihat perkalian 5. Nah, perkalian 5 bisa hasilnya 6 berarti nyebutnya 30. Bagaimana cara menyimpan di sini, merubahnya? Dibagi terus ulangi lagi, dibagi terus dikali. Oke, kita mulai dibagi 6. 30 bagi 6 saya simpan di sini ya, 6 terus dikali 6 kali 1 6 disimpan di sini berapa? 6 begitu. Yang ini 6 bagi 5 30 bagi 5, nah dibagi 5 berapa? 6 kan ya, berapa? 30 bagi 5 berapa? 6. Oh yang ini salah ya, 1 2 3, ulangi lagi, salah ini. Maaf. Betul, ada yang protes, betul. Ini 30 dibagi 6 ini kan 1 2 3 4 5 30 dibagi maaf 30 dibagi 6 itu berapa? 5. Betul, terima kasih koreksinya ya, sengaja. Ternyata ada anak yang pandai. Terima kasih anakku. 30 bagi 6 itu 5, lalu 5 dikalikan 1, tulis di sini 5. Sekarang 30 dibagi 5 6. 6 kali 3 6 tambah 6 12 tambah 6 berapa? 18. Nah, ditulis di sini 18. Sudah sama kan? Ya. Nah, kalau sudah sama ini saja jumlahkan. 5 ditambah 18. Ayo berapa? 5 ditambah 18. Kalau tidak bisa yang sistem simpan. Nah, simpannya yang besar. Kalau penjumlahan 18 di sini nggak cuma 5 gitu. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi isinya 23/60. Selesai. Bagaimana dengan pengurangan? Sama. Kalau kalian paham penjumlahan, pengurangan juga sama gitu ya, sama. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, anakku hebat, anakku luar biasa. Kita menggunakan ini. Masih ingat ini? Menggunakan ini ya, menggunakan ini. Jadi ambil di sini lah. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Nah, terlihat jelas dengan sistem ini. Tapi yang paling simpel mudah itu yang tadi. Contoh misalnya 1/6 yang tadi ditambah 3/5 ya. Itu 3/5. 1/6 ditambah 3/5, betul.
isinya sama tidak menggunakan ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama, harus disamakan dulu penyebutnya atau yang bawahnya. Nah, caranya itu lihat di perkalian 6. Nah, mana 6? Nah, ini 6. Nah, mana 5? Lihat hasilnya. Nah, ini hasil perkalian 5. lihat hasil perkalian 5. Terus yang bawahnya hasil perkalian 6. Mana bilangan di atas dengan bilangan di bawah yang sama nilainya? Nah, 5 di sini tidak ada, 10 tidak ada, di sini 12, ini 20, ini 24, ini 25, ini 30. 30 kan? Nah, di sini ada 30. Di sini juga ada 30, ada lagi? Ada lagi tidak? Nah, kalau dipanjangkan pasti ada lagi. Ya, nah ambil yang terkecil. Yang terkecilnya adalah 30. Ditulis 30. Terus diselesaikan. Ini 30 ke bawah ya, karena tidak cukup. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini kan 30 bagi 6, 5 kali 1 tadi berapa? 5. 30 bagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Oh ya, ini terlalu banyak, terlalu semangat nih Bapak. Aduh, luar biasa ini. Hapus. Ulangi lagi ya. Nah, yang ini dijumlahkan 5 tambah 18, 23, sama ya dengan yang tadi. Kita cari lagi contohnya. Nah, soalnya saya tarik lagi lah, dan gambarnya tarik lagi supaya kelihatan ya. Nah, contoh lagi misalnya 3/4 ditambah 1/6. Nah, kalau menggunakan cara ini, lihat hasil perkalian 4. Ini kan perkalian 4, ini perkalian 6. Nah, lihat hasil perkalian 4, ini hasil perkalian 4 sampai 40. Kalau di diagram ini sebetulnya panjang, ada hasilnya lagi ya kalau dipanjangkan. Nah, ini ada hasilnya yang bilangan 6. Nah, tuh ya, lihat bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah, kita kasih tanda mana yang sama. Nah, yang sama satu ini saya kasih warna yang berbeda supaya kelihatan. Oke. Nah, ini kan sama ya. Di sini ada 12, di sini juga ada 12. Ada lagi tidak? 24 di sini ada, di sini juga ada. Ada lagi tidak? Nah, cari lagi. Nah, ini 36, di sini juga ada 36. Oh Pak, kok yang samanya ada 3? Jangan diambil ketiga-tiganya. Awas, ingat-ingat, ambil yang paling kecil dari bilangan yang sama itu. Berarti berapa? Gitu ya. Berarti penyebutnya dari 4 dan 6 itu, atau bilangan yang bisa dibagi oleh 4 dan 6 itu, yang paling kecil adalah 12. Di sini juga 12. Oke. Nah, terus bagaimana? Seperti tadi lagi. Seperti tadi lagi. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Tulis 9. Ini 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Sudah sama. Di sini juga pasti 12, tinggal dijumlahkan. 11/12. Bagaimana kalau menggunakan cara yang pertama? Nilainya sama enggak? Saya ke ataskan saja. Ini hapus saja. Hapus saja ya. Nah, hapus saja.
kita menggunakan cara yang pertama, hasilnya coba kita cross check sama tidak. Nah ini kan soalnya 3/4 ditambah 1/6. Kalau cara yang pertama, jumlahkan bilangan yang kecil yang besar, betul. Nah jadi 6 dulu, dites 6 nya. 6 bagi 6 bisa 1, 6 bagi 4 tidak bisa, berarti harus dijumlahkan. 6 tambah 6, 6 tambah 6 12. 12 bagi 6 bisa berapa? 2. 12 dibagi 4 bisa berapa? 3. Oh berarti ini untuk penyebutnya berapa? 12. Di sini juga 12 begitu. Nah tinggal diselesaikan seperti tadi. 12 dibagi 12 dibagi 4, ini dibagi 4, 3 kali 3 9 sama ya. Terus 12 dibagi 6 2 kali 1 2, tinggal dijumlahkan 11/12 sama ya, lihat sama kan hasilnya. Nah begitu, sama. Menggunakannya yang mana? Silahkan menurut kalian yang paling mudah dipahami. Oke, selamat mengerjakan tugas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.